Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 16 Juli 2023 berjudul Kampung Kristen di Jawa Barat. Ayat hari ini di Wahyu 15 ayat 3 yang berbunyi, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, yang Raja segala bangsa. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas berdirinya gereja Kristen di Blora, Jawa Tengah. Hari ini mari kita pergi ke Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, karena ternyata di sana ada sebuah kampung Kristen yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Pada tahun 1851, lembaga misi Belanda mengirimkan misionarisnya ke Batavia, kalau sekarang disebut Jakarta, untuk memberitakan Injil. Orang pertama yang memberitakan Injil ke Jawa Barat adalah Mr. Enting. Ia menerapkan prinsip kerja mengabarkan Injil oleh menginjil Bumi Putra, dan berhasil mendirikan pos-pos menginjilan di banyak daerah di Jawa Barat. Pemberitaan Injil terus dilakukan bukan hanya oleh Mr. Enting, tetapi juga oleh banyak misionaris lainnya. Dan di antara orang-orang yang sudah percaya dari suku Sunda adalah 2 orang pasangan suami istri yang bernama Ismail dan Murti. Mereka kemudian dibaptiskan di Cianjur 26 Desember 1863. Pada tahun 1878 didirikan seminari untuk membantu orang-orang Sunda agar dapat memberitakan Injil. Teman-teman, ini adalah cara yang Tuhan Yesus ajarkan agar setiap orang percaya bukan hanya menjadi seorang murid Kristus, tetapi juga menjadi orang-orang yang memuridkan. Dan begitulah seterusnya sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Akhirnya pada tahun 1879 Alkitab Perjanjian Baru terjemahan adalah dalam bahasa Sunda diterbitkan. Alkitab menjadi jauh lebih mudah untuk dipelajari
karena bahasanya sudah sesuai dengan yang mereka gunakan sehari-hari. Teman-teman dari suami istri yang dibaptis di Cianjur itu, Injil semakin luas diberitakan hingga menjadi kampung Kristen. Di kampung itu ada nama-nama yang menjadi ciri khas dimiliki oleh orang Sunda Kristen, yaitu markasan dan danci dan masat. Kehidupan orang Kristen di Cianjur itu tidak mudah. Mereka mengalami penganiayaan dan ancaman karena menjadi pengikut Kristus. Akibatnya mereka berpencar ke berbagai daerah. Kemudian pada tanggal 2 Desember 1858, Lembaga Misi Belanda mengutus beberapa orang untuk mengumpulkan kembali orang Sunda Kristen dan mencari tempat yang cocok untuk tempat tinggal dan menjadi lahan pertanian bagi mereka. Lalu dipilihlah 7 orang Sunda untuk membantu mencari tempat tinggal. Usaha untuk mencari tempat tinggal juga tidak mudah, tempat-tempat. Mereka harus menyusuri aliran sungai di Citarum yang deras. Mereka juga menaiki tebing dan hampir terperosok. Akhirnya mereka menemukan hutan belantara yang tanahnya agak datar sehingga cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah itu mereka mulai menebang pohon-pohon di hutan itu agar tanahnya bisa dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Dan sesudah itu ke-7 orang itu diberikan lahan di sana. Peristiwa ini mirip dengan kisah Yosua yang membagi-bagikan daerah milik pusaka bagi bangsa Israel. Ke-7 orang itu kemudian mengajak keluarga mereka masing-masing untuk tinggal di sana. Ada sekitar 21 orang yang pertama tinggal di perkampungan baru itu. Maka pada tahun 1902 dibangunlah sebuah tempat ibadah sementara yang terbuat dari ilalang. Kebaktian minggu pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1902. Puji Tuhan. Pesan dari renungan ini, Tuhan Yesus ingin agar kita yang sudah mendengarkan Injil juga memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan 1. Dari renungan hari ini, kamu mengenal Tuhan Yesus. Tuhan itu seperti apa? Jawabannya, Tuhan beserta hamba-hambanya
yang melakukan misinya untuk memuridkan lainnya. Nomor 2, apa responmu? Jawabannya, belajar untuk mempersiapkan diri memuridkan lainnya. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.